penampilanku boleh seperti ini. Dalam artian cewek. Tetapi aku tidak akan operasi, dalam artian tidak akan potong kelaminnya untuk menjadi ke perempuan, jati diri perempuan. Karena aku pengen, kata-katanya Milen tuh, aku pengen memiliki keturunan dari aku sendiri gitu. Steven Marmer. Oke. Good night, Steven. Good night. Good night. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik banget, Kak. Baik ya. Ini kok pas mudik ke Tulungagung ini? Iya, pas mudik dari Surabaya ke Tulungagung. Oh, ada job di Tulungagung? Kalau job belum ada sih, cuma ya karena pandemi jadi harus di Tulungagung. Oke, tapi alhamdulillah Alhamdulillah sehat ya? sehat. Oke, terus ini ngomong-ngomong, dulu kayaknya bukan Steven Marmer deh. Terus kok pakai nama Steven Marmer itu gimana ceritanya itu? Steven Marmer itu nama yang diberikan oleh guru seni budaya. Waktu itu pas ada seleksi paduan suara, Mas inget banget dari sekarang tuh ada seleksi paduan suara kabupaten, terus nggak lolos, dan guru seni budaya itu bilang bahwasanya kamu nggak usah ini aja nyanyi-nyanyi, kamu gelutin atau kamu belajar untuk public speakingnya lebih baik lagi, MC-nya aja yang bener-bener di ini. Terus akhirnya tak beri nama Steven. Singkatannya adalah Supri MC Event. Supri MC Event. Iya, Kak, benar. Nah, terus marmernya itu di mana? Marmernya itu kan kota Tulungagung kan terkenal yang paling besar kan marmernya. Jadi iseng-iseng dulu pernah lihat kayak MC Blitar itu Krisna Patria, Akbar Patria. Jadi kayak ada khasnya dari kotanya masing-masing. Terus akhirnya Tulungagung apa ya ini yang ngulik-ngulik lagi? Oh, Marmer, ya udah Steven Marmer. Jadi bukan Steven Wajakensis. Iya, museum nanti. Oke. Ini jadi Steven ini MC kondang ya. Ini Amin. MC kondang. Dan banyak kan manggung di mana? Di Tulungagung, di luar Tulungagung, luar Surabaya juga pernah. Alhamdulillah. Oke, terus ini ngobrol-ngobrol gimana ceritanya kok sampai masuk dunia MC gitu loh. Dunia MC itu kalau bisa dibilang kebetulannya dulu waktu SMA, ini masih inget banget, benar banget. Dulu bentar. Dulu SMA mana? SMK Negeri 1 Bulango. Oke. Sama dulu teman-temannya. Yang mana ini? Hai teman-teman dari SM kita. Masih ingat aku pasti. Gitu. Oke. Terus? Waktu SMA terus masuk di OSIS, ketemulah ketua OSIS. Ketua OSISnya itu juga pernah jadi presenter radio, jadi reporter juga, karena kan jurusannya multimedia kalau di SMK dulu. Terus akhirnya ketika ada event di sekolah, ketua OSISnya itu tahu bahwasanya aku sebelum masuk SMA itu pernah kayak ikut-ikut lomba presenter, terus juga nge-MC waktu SMP juga, tapi ya SMP pensi-pensi biasa gitu kan, Kak. Terus akhirnya ditawarin untuk ngisi nge-MC di acara Disnatalis, sekolah acara besar, dan di situ digandengkan dengan MC kondang Tulungagung waktu itu Kak Niko sama Kak Faisal. Jadi kayak ya itu akhirnya ya udah memberanikan diri ya, walaupun pertama-tamanya ya masih belum bisa mencairkan suasana, masih ya ikut teksnya aja, terus juga masih ngikutin Kak Niko ataupun Kak Faisal juga. Jadi kayak ya masih belajarnya benar-benar harus belajar. Terus akhirnya sama Kak Niko sama Kak Faisal dikasih tahu dalam artian kalau pengen benar-benar latih terus, karena public speaking kan biar lebih bagus dan lebih baik lagi itu terus belajar. Akhirnya ya udah ketika ada event atau apa aku dijadikan MC terus. Habis itu di luaran pun saya ikut kayak lomba presenter, terus juga reporter gitu-gitu sih, Kak. Tapi memang di situ menemukan passionnya ya? Iya, alhamdulillahnya menemukan passion juga. Kalau dibilangin itu pekerjaan, kalau sekarang itu belum, karena ya juga masih pengen hobi aja sih, Kak, gitu. Tapi menghasilkan hobi yang menghasilkan. Biasanya banyak yang bilang seperti itu. Luar biasa. Alhamdulillah. Terus di Surabaya itu ngapain? Di Surabaya ngapain? Bukan itu ya. Bukan menyebut rezeki ya kalau di Surabaya. Tetapi di Surabaya itu alhamdulillah berkuliah di sana. Enggak, maksudnya kan kamu lebih terkenal di Surabaya daripada Tulungagung. Alhamdulillahnya gitu. Awal di Surabaya itu menempuh pendidikan sih, Kak, perguruan tinggi. Terus sampai apa? Sampai ke
menjadi MC kondang itu gimana ceritanya? Gimana perjalanan karirnya di Surabaya? Di Surabaya karena di SMA sudah ada bekal, dalam artian di Tulungagung udah punya bekal. Di Surabaya ketika memilih ke perkuliahan saya, perguruan tinggi di Surabaya itu pun juga mikir-mikir kayak kalau di kota besar itu kesempatan untuk berkembang itu lebih lebih besar, lebih kayak peluangnya itu banyak gitu kan. Akhirnya ya udah milihlah Surabaya. Terus ketika udah lolos SNMPTN, alhamdulillahnya keterima di UNER. Di situ aku nggak diem, dalam artian diem cuma berkuliah aja, tetapi mencari kesibukan kayak ikut organisasi-organisasi. Ketika ikut organisasi-organisasi itu kembali lagi ya seperti kayak OSIS, ada kegiatan atau event, aku dijadikan MC. Aku menawarkan untuk aku aja jadi MC-nya gitu. Dari situ aku bisa untuk proses aku belajar dan proses aku dikenal orang-orang Surabaya gitu, baik itu di kampus maupun di luar kampus. Itu gitu. berapa tahun kamu jadi apa? Jadi host di sana itu? Di Surabaya 2 tahun karena kan pandemi 2019an ya masuk. Nah itu ketika itu akhir kembali langsung ke Tulungagung. Oh berarti karena dua tahun itu sebelum pandemi, terus baru 2 ini jalannya pandemi ya. Benar banget. Oke. Di Surabaya itu pencapaian kamu yang apa ya, cukup tinggi menurut kamu apa itu? Pencapaian tinggi di ini selama ini berkarir di MC. Iya. Kalau di Surabaya alhamdulillah juga kalau di kampus ngisi dalam artian event internasional, jadi kayak Bapak Menteri ada, terus juga pernah alhamdulillahnya seperti itu. Terus juga undangannya juga dari internasional juga, dalam artian bukan cuma ada iklan lewat. Ya karena kita ini ya luar biasa tempatnya pokoknya. Bentar, kamu itu nge-MC-nya itu formal atau non formal? Formal resmi atau enggak resmi? Atau maksudnya resmi apa namanya ya? Resmi bisa, enggak resmi bisa gitu? Ya itu formal bisa, resmi enggak resmi bisa, non formal bisa. Lebih banyak mananya? Lebih banyak non formalnya. Oh gitu. Karena dibilang lebih pantas di situ gitu. Kalau resmi di formalnya pernah, dalam artian ya seperti itu tadi, di event-event kampus, dinas gitu-gitu sih Kak. Jadi kayak ya alhamdulillahnya seperti itu. Oke, luar biasa ya. Jadi berawal dari di apa namanya, ketiban sampur bahasa orang Jawa, ketiban sampur. Berawal dari SMA, MC sehingga sekarang menjadi hobi yang bisa menghasilkan uang. Meskipun ini belum bisa disebut sebagai pekerjaan. Belum. Padahal ini sudah menghasilkan banyak uang. Kalau banyak uang masih bisa dikatakan cukup untuk kebutuhan sehari-hari saya sendiri. Kalau masih untuk keluarga juga ya sedikit-sedikit, tapi belum kayak banyak banget belum. Karena juga masih merintis juga, senior-senior yang lebih ini juga masih banyak perlu belajar dari mereka juga. Paling banyak dapat berapa sekali MC? Kalau sekali MC pernah di 1,5 itu paling banyak. Ya, jadi cuma berapa jam gitu aja ya? Iya, sampai 2, 3, 4, paling lama 4 jam. Oke, ini kalau di dunia MC ya, ini sebenarnya siapa sih artis atau MC yang menjadi kiblat kamu itu? MC kiblat, kalau saya sendiri jujur itu ada Kak Niko, Kak Niko Kim, itu MC Tulungagung. Aku pertama ketemu juga di SMA, orangnya humble dan juga dalam artian bisa mencairkan suasana benar-benar. Jadi kayak ya itu idola saya, akhirnya jadi motivasi saya untuk berkarir di dunia MC ini. Itu sih Kak. Ya, jadi memang karena banyak dari kita itu memang harus apa ya, menjadikan seseorang sebagai panutan. Bener. Atau mungkin sebagai guru ya, agar kita bisa terus
menjadi lebih Iya, karena biar lebih termotivasi lagi dan juga bisa untuk berkembang diri gitu. Kita bisa melihat, oh Kak Niko itu seperti apa sih kalau nge-MC. Bisa dicontoh, bisa diedukasi kembali, bisa dimodifikasi kembali gitu. Sekreativitas masing-masing gitu. Karena setiap MC itu memiliki kreativitas masing-masing. Dan MC di Tulungagung yang paling kreatif itu ada Kak Faisal. Faisal Antonio itu orangnya benar-benar kreatif. Jadi MC di Tulungagung itu belajarnya juga dari Kak Faisal dalam artian di acara event wedding contohnya seperti itu. Kalau tahun dulu nggak ada kayak flash mob gitu-gitu, nggak ada. belum muncul. Belum muncul. Akhirnya ketika ada Faisal ini memberikan ide untuk ada flash mob, ada tarian wedding dance. Nah, jadi muncullah itu, akhirnya MC yang lain ngikutin gitu. Tetapi dengan caranya MC yang lain gitu. Oke. Sering pernah manggung bareng sama Faisal. Kalau manggung bareng alhamdulillah di SMA itu, kalau sekarang masih belum. Tetapi kemarin di Wedding Expo alhamdulillah juga diberi kesempatan oleh mereka berdua, dalam artian saya kan masih baru. Saya masih baru di dunia MC ini, dalam artian seperti itu. Tetapi sudah diberi panggung untuk saya bisa dikenal masyarakat Tulungagung bahkan sekitarnya di Wedding Expo itu, karena yang datang kan nggak cuma orang-orang Tulungagung. Yang di GOR itu kayak kesempatan, kayak kemarin dapat notifikasi grup itu langsung kayak kaget gitu, karena awalnya nggak ada pemberitahuan sama sekali kan, tetapi ternyata tiba-tiba dimasukkan, ini menjadi kesempatan untuk aku menampilkan sisinya Stephen Marmer itu seperti apa sih. Banyak orang, Stephen Marmer itu yang mana, akhirnya tahu dari situ gitu. Oke. Ini lebih ke masalah agak pribadi ya. Sorry sebelumnya. Kamu tuh lebih suka disebut cewek atau cowok sebenarnya? Sorry ya, karena secara sepintas dari model, dari gaya, baik gaya di panggung ataupun biasa itu seperti itu. Kalau menurut kamu? Kalau menurut aku bebas sih, dalam artian mau orang itu mandang aku sebagai cewek, monggo, itu kan haknya mereka. Atau memandang aku sebagai cowok, itu haknya mereka. Karena ya seperti inilah Stephen Marmer gitu, pribadi yang seperti ini. Karena kalau aku ngechat, aku lo cowok, tetapi kan penampilanku seperti ini gitu kan. Jadi kayak orang malah terlihat munafik juga, bukan munafik sih, kayak gimana ya Kak, dalam artian ya itu pendapatnya kalian aja mau nilai aku seperti apa gitu. Tapi nggak masalah ya itu. Nggak masalah, karena sekarang ini kalau dulu kan, kalau SMA SMP itu kan banyak yang bilang banci itu masih marah kan. Tapi kalau sekarang ada yang ngatain seperti itu, kita sudah, dalam artian media sosial udah bener-bener canggih banget, dan hal semacam itu pun sudah dibahas juga. Itu sudah haknya orang tersebut untuk seperti itu. Jadi kita harus menghargai juga gitu. Kalau ini pendapat saya, tetapi kalau nanti ada teman-teman yang kurang, dalam artian tidak sependapat dengan saya, bolehlah ini di kolom komentar berbicara atau berpendapat, monggo. Karena kan kita berpendapat itu bebas, tetapi ada batasannya gitu. Tapi intinya itu menunjukkan Stephen Marmer sebenarnya seperti itu. Nyaman ya. Kalau bisa dikatakan nyaman, alhamdulillah nyaman sampai sekarang gitu. Iya. Oke, jadi memang kita dari SMP memang kamu sudah seperti itu. Iya. Dan ini mungkin lebih menemukan jati diri gitu sebenarnya. Iya sih, tapi ya kalau dibilang pengen seperti ini, aslinya juga tidak. Karena kan ya kodrat awalnya kan laki-laki, tapi kok seperti ini ya gimana lagi, mau banyak dulu yang bilang ayo gentle belajar jadi laki-laki, tapi ketika sudah berusaha seperti itu tapi nggak bisa, akhirnya ya tetap aja sama gitu. Ya mau gimana lagi, tetapi ya alhamdulillahnya dengan aku seperti ini tidak merugikan orang lain. Intinya seperti itu aku Kak. Dalam artian aku berpenampilan seperti ini, aku yang penting nggak merugikan orang lain, tetapi di sini aku bisa memotivasi orang. Dalam artian gini, dia berpenampilan seperti itu tetapi dia bisa berkarya, bisa berkarir dengan seperti itu, dengan alhamdulillah bisa dikatakan lancar. Dan juga
mesti ada beberapa orang yang tidak suka dan banyak yang suka. Kalau menurut aku banyak yang suka dengan aku gitu sih gitu mikirnya. Mikirnya gitu Kak, karena kalau kita mikir banyak dibenci, banyak ini kan jadi beban gitu kan. Stres itu mikir aja wes have fun aja. Yang penting aku tidak merugikan kamu. Kamu di sini happy dengan apa yang aku berikan, dalam artian karya yang aku berikan, kalian happy dan terhibur ya udah. Gimana lagi? Ya, kita memang harus open mind ya. Ya, sekarang biar nggak tersiksa. Benar, sekarang mainnya kan kalau bisa dikatakan 2021 mau 2022 kan bahkan ini kan. Jadi kayak kalau kita tidak open, kita nutup-nutupin diri kan jadi beban kita sendiri gitu sih Kak. Ya, yang penting jadi diri sendiri aja gitu. Benar banget. Oke. Ini mau tanyakan langsung ya, mumpung kita ketemu. Pernah nggak punya keinginan seperti Lucinta Luna itu? Kalau keinginan jujur sampai detik ini tidak ada. Karena seperti yang selain Lucinta Luna kan ada yang ini Milen Cyrus. Aku pun juga ngikutin Instagramnya, juga ngikutin ketika ada di channel YouTube-nya siapa atau channel YouTube-nya dia, dan pernah berkata di channel YouTube-nya beberapa artis juga ada Deddy Corbuzier, dia bilang penampilanku boleh seperti ini dalam artian cewek, tetapi aku tidak akan operasi, dalam artian tidak akan potong kelaminnya untuk menjadi ke perempuan, jadi diri perempuan, karena aku pengen kata-katanya Milen tuh, aku pengen memiliki keturunan dari aku sendiri gitu. Gitu. Jadi ya itu bisa menjadi kalau aku bisa bilang itu menjadi pilihannya masing-masing pribadi ya Kak ya, dalam artian dia mau benar-benar pengen jadi cewek dengan operasi itu, atau tetap posisinya penampilannya seperti cewek tetapi tidak operasi, itu kan pilihan. Jadi ya kalau aku dari detik sekarang ini ya aku ya masih pengen seperti ini aja gitu, nggak mau dalam artian mikir ke itu dulu. Oke. Kalau pandangan kamu secara pribadi ya terkait hal seperti itu, atau kita sebut transgender, itu seperti apa? Transgender, kalau menurut aku, kalau orang bilang kata itu adalah penyimpangan ya, tetapi kalau aku mikir ya bisa dikatakan penyimpangan dan bisa dalam artian ya itu sudah, karena susah, itu bisa dikatakan takdir atau enggak kan susah juga kan Kak. Itu kan jalan hidupnya orang tersebut untuk memilih menjadi transgender gitu kan ya Kak. Jadi kalau aku berpendapat dan berpandangan itu boleh atau tidak, aku tidak di sini tidak menjawab boleh, dalam artian tidak memperbolehkan, tetapi di sini adalah kembali lagi ke masing-masing pribadinya, haknya dia. Pokoknya ininya saya di sini menjawab dalam artian ini haknya mereka, bukan kayak aku memperbolehkan transgender. Karena kita akan pertanyaannya kan pandangan, jadi pendapat, bukan masalah boleh atau tidak, itu seperti itu. Oke. Jadi tetap dikembalikan kepada diri sendiri. Iya, karena banyak teman-teman juga bilang nanti ada niatan nggak kamu untuk, nah itu makanya kan memang dunianya seperti itu gitu. Nah itu gimana aja? Kalau itu karena jadi dari teman-teman itu tanya-tanya itu seperti teman-teman tanya-tanya, ya aku menjawab ya itu tadi yang sudah aku jawab tadi Kak. Dibilang kalau untuk detik ini jujur aku masih tidak, dalam artian nanti mau ke depannya gimana tetap tidak, karena ya itu tadi aku tidak mau, dalam artian seperti ini aja. Mungkin keluargaku banyak yang beberapa tidak setuju, tapi ada beberapa yang setuju karena dilihat tidak hanya dari segi ini penampilannya, tapi dari segi pendidikan juga gitu kan. Jadi kayak bisa membanggakan keluarga gitu, dalam artian gitu, karir juga bisa membanggakan keluarga, namanya seperti itu Kak. Jadi kalau mikir ada yang nanya, ya boleh, monggo kamu tanya seperti apa, boleh. Karena saya berpenampilan seperti ini itu masih beberapa, kalau bisa dikatakan bulan-bulan ini sih Kak. Karena ini baru-baru ini kamu baru-baru ini rambut panjang ini ketika COVID ini, dan juga
tidak berkuliah, dalam artian tidak bertatap langsung dengan dosen atau dengan teman-teman yang lain. Sebelumnya juga nggak panjang seperti aja. ini, karena ketika rambut panjang awalnya juga dimarahin, dalam artian dimarahin oleh bapak. Awalnya memang ada pertentangan gitu. Ada, aslinya juga ada, tetapi ternyata sekarang dengan mungkin sudah berpikiran itu sudah untuk pekerjaan anak. Oh, sudah Mungkin mikirnya seperti itu, tapi aku juga memahami. Tapi ketika beberapa hari ke sebelumnya kemarin juga tanya, kenapa kok nggak potong rambut gitu kan? Ya akhirnya aku ya belum bisa jawab, dalam artian ya nanti gitu aku jawab. Ya anggap saja ini tuntutan peran gitu aja. Nah gitu, dalam artian gitu. Kalau alhamdulillah keluarga juga bapak itu sih nerima, tetapi ya mungkin ada pertentangan yang lain, tapi ya Oke ya, nggak masalah. Sekarang apa proyeknya sekarang? Sekarang proyek ini Ya kerjaan, studi masih skripsi, sampai detik ini belum lulus, belum sidang. Jadi doakan ya teman-teman, tahun depan bisa wisuda. Terus kalau proyek MC alhamdulillah masih ya reguleran, dalam artian masih ada, kalau ada yang ngoling, ada event gitu-gitu sih Kak kalau MC. Oke, ini terakhir ini. Keinginan terbesar atau cita-cita kamu nanti seperti apa sih? Cita-citaku udah dari lama juga, dalam artian kenapa kok aku terjun di dunia seperti ini, dalam artian dunia entertain ini, untuk mengangkat derajat kedua orang tua. Dalam artian dulu sudah pernah berpesan kepada ibu, dalam artian karena kan saya tinggal di sebuah lingkungan yang bisa dikatakan ya gitu kah, negatif. Kalau dulu pas waktu sekolah SD SMP itu masih ya oke jalan, tapi kalau SMA dengar teman-teman gitu kan dicemooh di ini, kayak mikir dalam hati benak itu kayak aku pengen nantinya kedepannya itu bisa ngangkat derajat, bisa pindah dari lingkungan itu, bangun rumah dari luar situ, dengan kerja keras aku bisa beli mobil, bisa membahagiakan kedua orang tua. Tapi belum sempat itu terjadi dan terlaksana, dalam artian Allah berkata lain, dalam artian ibu meninggal. Meninggal, dalam artian itu menjadi motivasi saya sih, dalam artian seorang sosok ibu, karena saya tuh deketnya sama ibu. Oh gitu. Deketnya sama ibu, kemana-mana sama ibu. Jadi ketika ibu saya udah nggak ada, dalam artian kayak mikir hancur, sempat drop, dalam artian sempat hilang semangat untuk, bukan hidup sih, hilang semangat untuk mewujudkan cita-cita itu. Karena ketika meninggal itu proses saya masuk ke perkuliahan. Masih baru-baru masuk perkuliahan semester awal, ibu nggak ada. Karena cita-cita ibu dulu pengen anaknya sukses, itu tadi bisa berpendidikan yang lebih, dalam artian keluarga nggak ada yang sampai kuliah, tetapi anaknya alhamdulillah sampai bisa kuliah. Itu permintaan dari ibu. Mungkin itu menjadi permintaan terakhir dari ibu mungkin sebelum dia meninggal. Tetapi ya karena bapak itu nggak memperbolehkan saya kuliah. Itu awalnya dari ibu semuanya. Makanya ketika ibu nggak ada itu kayak nggak punya pijakan lagi. Nggak ada pijakan lagi. Gitu. Terus yang membuat kamu bangkit itu apa? Bangkit karena ya aku melihat kalau aku seperti ini, bapak juga sudah dalam artian umurnya sudah tidak muda lagi, dan adik juga dulunya masih sekolah dan alhamdulillah sekarang sudah lulus, dan dia bekerja. Akhirnya tanggungan saya untuk menghidupi, dalam artian untuk keluarga, masih bapak, karena adik kan sudah berpenghasilan sendiri. Jadi kayak mikirnya nanti kalau aku terus-terusan seperti ini dan tidak bangkit lagi dan melanjutkan apa yang sudah diamani oleh ibu saya, nantinya saya mau seperti apa gitu. Apakah nanti saya akan seperti
kakak saya yang hanya menjadi kerjaannya serabutan, menjadi mencari pasir. Kalau di Tulungagung kan apa namanya? Manol. Nah itu kan. Apakah aku nanti akan seperti itu? Terus juga dulu sempat ketika SMP ngarit mencari. Ya. Sempet aku Kak, dalam artian kayak mencari rumput. Pernah ya? Pernah. Sampai Bisa ya? bisa. Kalau dikatakan mungkin orang-orang pikirannya Bayang aja. iya banget Steve gitu. Marler. Seorang Steve Marler kan ya, orang Steve Marler tapi ngarit. Alah Iya. paling ini untuk gimmick enggak, teman-teman enggak. Apalagi Gimmick. sekarang sudah feminim gitu loh. Feminim banget. Tapi ya SMP ke SMA dulu tuh ngarit. Itu ya tawa-tawa. Bener-bener ngarit sampai panas, nggak takut kulit hitam, nggak takut kulit ini kalau dulu. Dalam artian gitu. Makanya kemarin ini guruku seni budaya ini yang menjadikan juga kamu harus jangan cuma gitu Pak. Dalam artian yang menjadikan cambuk. semangatnya itu tadi, kamu aja mek ngono tok. Kalau pengen kamu ibarat kata pengen maju, ya udah kembangin yang kamu punya, bakat kamu yang punya gitu. Aku nggak mau kamu dalam artian ngarit nyari rumput panas-panasan. Aku nggak mau seperti itu. Guru seni budaya Pak Angga kalau nonton masih ingat saya itu pas SMA cerita itu ngarit. Pernah juga jualan ini petasan di depan Apollo dilihat sampai guru SMA Seperti itu. iya beli itu, tapi yang beli itu bukan guru SMA bukan guru SMK saya, nyuruh orang lain Untuk beli. kayak gitu-gitu. Kayak ya itulah perjalanan, karena sukses itu nggak instan menurut aku, nggak instan gitu kan Kak. Jadi ya kalau mau orang bilang seperti apa monggo gitu kan. Itu menjadi cerita aku untuk menjadi seperti ini, bukan seperti ini karena masih kurang, dalam artian aku masih pengen lebih dari ini. Oke, luar biasa. Dan harapannya memang kita itu bisa lebih baik dari sebelumnya, lebih baik dari orang lain, dan yang terpenting adalah bisa membahagiakan kedua orang tua. Iya, itu penting. Oke, Steven, terima kasih waktunya. Sama-sama Kak Zuli. Semoga tetap diberikan kesehatan, Amin. diberikan kesuksesan seperti yang diinginkan. Amin. Oke, thank you. Terima kasih Lagi juga ke Kak. Lain waktu. Iya. Oke.